Pengendalian hama wereng pada tanaman padi. Pertama kita harus mengenal wereng. Wereng Nila parvata lugens merupakan hama utama pada tanaman padi, khususnya di Indonesia. Seekor wereng betina mampu bertelur antara 100 sampai 500 dan akan menetas pada hari ke-7 sampai ke-10. Terdapat 3 stadia perkembangan wereng yaitu telur, nimfa dan imago, dewasa. Hama ini sangat berbahaya jika menyerang tanaman padi, karena wereng mampu menyebabkan kerusakan minimal 20%, dan mampu merusak seluruh hamparan 100% jika populasi sangat tinggi. Tak jarang banyak terjadi gagal panen karena serangan hama ini, yang mulai menyerang sejak fase vegetatif hingga generatif. Terdapat beberapa jenis wereng yang bisa menjadi ancaman serius bagi petani, yaitu 1. Wereng batang coklat Nila parvata lugens. Wereng batang coklat atau yang biasa disingkat dengan WBC, adalah jenis wereng yang paling berbahaya pada tanaman padi. Mempunyai siklus hidup 23 hingga 32 hari. Padi liar sebagai alternatif inang serta Rice Gracis Stun virus RGSV, dan Rice Rex Stun virus RRSV, sebagai transmisi virus. Wereng batang coklat merupakan penyebab utama hopperben atau gosong pada padi. 2. Wereng punggung putih Sogatella fursifera. Wereng punggung putih mempunyai siklus hidup 25 hingga 28 hari. Rumput sebagai inang alternatif dan pangola stun virus PSV, sebagai transmisi virus. 3. Wereng hijau Nepotetix virescens. Seperti wereng pada umumnya fase hidup wereng hijau terdiri dari telur, nimfa dan dewasa. Setelah 7 hingga 10 hari wereng hijau akan menetas dan mengalami 5 pergantian kulit dalam waktu 13 sampai 18 hari. Inilah penyebab penyakit tungri pada padi. 4. Wereng loreng Rechilia dorsalis. Wereng loreng memiliki fase hidup yang mirip seperti wereng hijau dan merupakan vektor atau penyebab penyakit tungro selain wereng hijau. Dampak yang ditimbulkan akibat serangan hama wereng ini menyebabkan tanaman mati hingga mengakibatkan gagal panen. Kehilangan hasil diperkirakan antara 20% hingga 100% jika serangan wereng cukup tinggi. Berikut beberapa dampak tanaman yang disebabkan oleh serangan wereng. Tungro, hopperben gosong, kerdil rumput, kerdil hampa. Cara mengendalikan hama wereng. Keputusan untuk segera mengendalikan wereng menjadi hal penting, agar tanaman tetap berproduksi tinggi dan menghindari terjadinya gagal panen. Karena wereng mampu merusak 100% populasi tanaman. Lakukan aplikasi spray POC sari luhur bila tampak ada gejala serangan wereng. Spray POC dengan dosis lebih tinggi sekitar 5 gelas aqua, atau 1 liter POC sari luhur untuk 1 tangki 16 hingga 20 liter air. Spray ini dilakukan setiap 5 hari hingga wereng sudah tidak tampak lagi. Tapi bila menggunakan POC sari luhur sejak awal tanam, biasanya hama wereng ini tidak akan mendekat ke tanaman padi. Hal ini disebabkan karena bau POC ini tidak disukai oleh segala macam hama, termasuk hama tikus. Bila aplikasi POC sari luhur dilakukan sejak awal tanam, yaitu sejak padi usia 5 hari, dispray setiap 10 hari, ini lebih aman dari hama. Sebab POC ini di samping sebagai pupuk bernutrisi tinggi, juga bisa untuk pencegahan hama. Sebab POC sari luhur ini sudah ada kandungan pestisida alami yang mampu mengendalikan hama, agar hama tidak mendekat.
Nah, bagaimana menurut Sobat Tani semua? Oleh karena itu lebih baik melakukan pencegahan sebelum adanya serangan hama wereng. Pencegahan lebih murah dan mudah daripada mengobati. Oleh karena itu spray POC Sari Luhur sejak awal tanam. Di samping sebagai pupuk, juga sebagai pencegahan dari segala macam hama dan penyakit padi. Bila Sobat Tani masih penasaran dengan POC Sari Luhur, silakan komen di kolom komentar, atau hubungi langsung nomor yang tertera di video ini.